keluarga dalam Islam adalah institusi suci yang dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab. Jadi 3 hal sebetulnya yang ada di dalam rumah tangga kita itu. Kalau tidak tanggung jawab, ya karena sayang. Kalau sudah sayang, mestinya cinta. Orang yang bertanggung jawab mesti sayang, tapi belum tentu cinta. Kadang dalam pernikahan banyak landasannya bukan karena cinta, tapi karena tanggung jawab. Kenapa saya ngomong begitu, Bu? Karena menurut survei, mudah-mudahan yang di sini nggak masuk, pada 2018 saja, itu ada survei, hanya 20% istri yang sudah berumah tangga merasakan cinta. Bayangin cuma 20%. Ya Allah, ya. Jadi mudah-mudahan umat di sini termasuk yang 20% karena ada cinta. Tapi berarti 80% belum tentu cinta. Karena ibadah melahirkan tanggung jawab tadi. Dalam tatanan keluarga, istri memiliki kedudukan mulia yang menuntutnya untuk menunjukkan akhlak terbaik, terutama dalam berinteraksi dengan suaminya. Melayani suami dengan hati, berkhidmat dengan imani, bukan hanya bentuk kasih, tapi ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah. Saya mau pakai bahasa bombastis ya. Peran istri itu sekarang darurat. Ini perlu dipahami, darurat. Karena di mana-mana problematikanya itu sangat-sangat mengkhawatirkan. Banyak suami-suami yang selingkuh. Selingkuh itu banyak macamnya ya. Ada yang sampai kontak fisik ya. Ada yang nggak kontak fisik, cuma WA-an ataupun teleponan, ada yang sekedar hatinya. Makanya kalau kita bicarakan problematikanya sangat mengkhawatirkan. Di Kota Bumi, saya ngisi di sana, itu ada pasangan di ujung perceraian karena suaminya umur 67 tahun. Suaminya ini umur 67 tahun. Selingkuh. Umur 67 selingkuh. Istrinya mengadukan suaminya ini selingkuh. Istrinya baru tahu bahwa suaminya selingkuh di umur 67 tahun. Padahal itu sejak 20 tahun yang lalu. Kita nggak lagi memberikan contoh yang jelek ya, bukan. Kita lagi mengungkap kasus, memberikan keterangan bahwa wanita itu darurat sekali memahami pembahasan ini. Yang menyelamatkan bapak-bapak, suami-suami itu, istri memahami ini. Ini darurat beneran. Asalkan nanti Umi, ukhti, kalau sudah sampai di rumah amalkan ini, ikhtiar maksimal untuk mencegah suaminya berpaling dari yang lain kepada yang lain. Baik, pertama yang harus kita pahami kedudukan istri dalam Islam. Tidak ada yang lain, landasannya adalah surah An-Nisa di ayat 34. Ini disclaimer juga ya. Saya juga yang ngisi kepada suami-suami ibu, terutama kalau yang ikut mabit, pembahasan tentang suami yang baik. Jadi ini bukan pesanan yang berat sebelah, enggak. Suami sudah kita tatar demikian. Nah ini tinggal istri. Dalilnya sama. An-Nisa ayat 34. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Imam Al-Qurtubi berkata, qawwamuna 'alan nisa ay umara'u 'alaihinna.
wa yajibu alaihinna ta'atuhum fima amaru bihi mimma laisa bima'siyatin lillah. Pemimpin atas wanita maksudnya penguasa mereka, pemerintah mereka. Wajib atas wanita mentaati mereka dalam hal yang tidak mengandung maksiat kepada Allah. Kalau di suami saya jelaskan begini. Kata qawwam itu memang pemimpin, tapi bukan komando saja. Pemimpin bukanlah kemudian untuk otoriter, sama sekali tidak. Tetapi kata qawamun itu merujuk pada responsibility, tanggung jawab. Wahai laki-laki, sekalipun kamu tidak cinta sama istrimu, tapi karena kamu telah mengambilnya dengan amanah Allah, maka tunaikan amanah itu, tanggung jawablah. Tapi karena ini kan kita bicara ibu-ibu, maka kita yang zoom adalah kita zoom. Ayat di atas menunjukkan ketentuan hukum bahwa wanita itu rakyat bagi pemimpinnya, yaitu suami. Patriarki yang tidak semena-mena otoriter, tetapi itu adalah kalimat di mana wanita harus menyadari bahwa suaminya adalah pemimpinnya. Sekarang itu banyak pasangan-pasangan yang menganggap bahwa suami itu hanya partner saja, partner hidup. Ini letak masalah. Kenapa masalah itu timbul? Karena kesalahan di dalam mensikapi ketentuan Allah. Ketika sebuah pernikahan itu dimaknai sebagai partner, wanita itu mengatakan bahwasanya suaminya hanyalah partner. Partner itu teman. Dari sudut pandang makna positif, oke, teman, bisa, suami bisa jadi teman bagi istrinya. Tapi ingat, dalam komando harus ada pemimpin. Jika tidak, maka akan hancur dan carut marut. Wanita itu berkata, saya punya hak yang sama karena saya ini partner. Kamu tidak berhak memerintah saya. Sekali itu terjadi, hilang semua tuh kecintaan suami kepada istrinya. Akhirnya suaminya nyari yang lain. Maka kita nasihatkan dalam Islam, lewat ayat di atas, pernikahan itu secara hukum suami pemimpin, istri rakyatnya. Harus disadari dulu. Kalau nggak sadar dalam urusan ini, menyalahi kodrat, yang tersiksa wanita itu sendiri. Ini saya nangani kasus, Bu. Nangani kasus. Ada seorang istri nuntut cerai suaminya. Gara-gara apa, Bu? Gara-gara pendapatan suaminya cuma 20 juta. Ini real betulan. Nuntut suaminya cerai karena pendapatannya cuma 20 juta. Kalau kita di posisi itu 20 juta bisa apa coba? Banyak yang bisa kita perbuat. Ini ada orang cerai, nuntut cerai suaminya hanya gara-gara suaminya pendapatannya 20 juta. Akhirnya karena dia anggap tidak memenuhi kebutuhan, maka dia bekerja, wanita karir. Dia dapat gaji 16 juta. Digabung berapa? 36 juta. Masih kurang. Akhirnya dia masih pengen nuntut cerai. Ini nggak ada orang ketiga, nggak ada. Ini wanita ini nuntut cerai bukan karena orang ketiga, murni karena kurang duitnya. Maka dia kemudian ngomong ke ibu mertuanya, berarti orang tua si laki-laki ya. Maka supaya untuk menjaga utuh, sang mertuanya ini ngasih subsidi tiap bulan 7 juta. Baru cukup 20 tambah 30 43 juta. Wow. Baru cukup 43 juta. Oke, itu belum selesai. Awalnya masalah uang nih. Akhirnya
karena dia juga kerja, urusan rumah terbengkalai. Dia punya pembantu, tapi kan tidak semua pembantu urusannya. Tapi kan bagaimana merawat suaminya itu tentu kan juga nggak mungkin diserahkan ke pembantu. Akhirnya apa? Dia datang kerja, suaminya kerja, nggak ketemu tuh. Karena ritme kerjanya berbeda. Jadi jarang ketemu, suaminya nggak keurus. Akhirnya apa? Terjadilah namanya perselingkuhan. Gara-gara istrinya sibuk sendiri, suaminya dianggurin, suami pulang pengen dilayani, istrinya bilang saya masih capek, saya juga kerja. Akhirnya apa? Suami dianggurin. Nah, jadi letak masalahnya di situ. Ketika tidak adanya seorang istri yang baik, solehah, siap melayani suaminya, maka fatal, Umi. Umi jangan salah loh. Kalau kemudian tidak bersikap baik kepada suaminya, maka suami itu nanti di luar digodain orang, itu akhirnya kegoda. Tapi kalau dia istrinya baik, pelayanannya nggak akan kegoda. Mau dengar kisah di Saudi itu ada satu kisah menarik. Jadi ada pasangan LDR, tinggalnya di Madinah, tapi kerjanya di Riyadh. Suaminya ini kemudian pulang sampai kemudian muncul di rumah, dia ngasih tahu ke istrinya, saya pulang sore ini. Maka istrinya sejak sore hari itu sudah ada di depan rumah. Begitu kelihatan mobil suaminya, istrinya dengan antusiasme yang sangat luar biasa menunggu kedatangan suaminya. Suaminya datang, dia katakan, wahai suamiku, lama banget kayaknya nggak berjumpa, padahal baru pagi nggak ketemu. Kamu kok lama banget? Yuk sini masuk, digandeng tangan suaminya, tasnya dibawain, suaminya kemudian dipersilakan duduk di ruang tamu, kaos kakinya dicopotin. Lalu kata dia, suamiku kamu di sini dulu, saya mau nyiapkan air panas dan juga saya mau buatkan teh untuk kamu. Kamu duduk dulu. Maka kemudian suaminya dikasih minuman yang hangat. Suaminya sudah dipersiapkan handuknya untuk dia mandi. Luar biasa. Terus kata suaminya, wahai istriku, saya tidak lama-lama, tolong siapkan saya beberapa baju, cukup 3 setel baju aja. Loh, suamiku mau kemana? Saya mau pergi. Kamu siapkan ya 3 setel baju. Baik suamiku. Maka si istri itu kemudian menyiapkan 3 setel baju pakaian itu. Lalu suaminya mengatakan, istriku, saya mau pergi kembali ke Riyadh. Loh, kenapa suamiku? Malam ini saya walimah. Walimatul ursh. Maksudnya malam ini saya akad nikah walimah dengan istri kedua. Gimana kalau ibu jadi wanita itu? Lagi ngelipet baju, suaminya bilang begitu, gimana tuh? Lempar tuh. Wanita ini dia tetap ngelipet baju itu, tentu sambil berurai air mata. Dia tetap melepas suaminya, suamiku, jangan lama-lama ya. Di sini ada saya menantimu, jangan lupakan saya. Ini kayaknya wanita kayak gini jarang ya. Jarang. Lalu kemudian berangkatlah si suami itu malam itu. Karena kalau walimah di Arab itu malam sampai pagi. Nggak ada di Arab itu acara pernikahan pagi sampai sore, nggak ada. Adanya malam, panas kalau di sana. Makanya berangkat, di perjalanan suaminya ini terngiang-ngiang terus itu. Istrinya yang pertama itu memang walaupun dia nggak terlalu cantik, tapi ini Masya Allah
saya datang disambut dengan riang, bahagia, saya pergi dilepas dengan berat hati, seolah-olah saya ini manusia paling berharga di hidupnya. Dilayani itu sampai tadi tuh, kaos kaki dilepas, sampai disiapin mandinya, terngiang-ngiang. Apa yang terjadi? Si suami itu walaupun dalam perjalanan ke Riyadh, bukan perjalanan untuk walimah, tapi membatalkan pernikahan. Kalau di Arab biasa, kalau di sini nggak biasa. Kalau di Arab biasa, nggak jadi ya udah nggak jadi aja. Yang penting uang nggak kembali kan? Karena dia yang memutuskan. Apa pelajarannya? Dahsyatnya peran istri kalau dia melayani dengan hati. Jadi sampai suami yang mau nikah lagi aja nggak jadi. Sampai ada suaminya, maaf ya, kalaupun mau ada yang godain, dia akan ingat istri, beneran. Tapi kalau suami pergi aja direcokin, dimarahin, itu suami di luar ada yang lembut-lembut bilangnya, Mas, itu bingung nanti. Kalau di rumahnya istrinya itu melayani dengan hati, lembut, nggak ada yang lebih lembut dari istri saya. Gitu. Islam memandang istri sebagai makhluk yang mulia, memiliki kedudukan tinggi dalam keluarga. Ia adalah mitra sejati suami dalam membangun rumah tangga yang diridhoi Allah. Ia adalah amanah dari Allah yang dipertanggungjawabkan oleh suami. Kita lagi nggak bicara nanti apa itu istri soleha atau wanita soleha ya. Kita fokus pada nanti istri. Namun istri juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kehormatan diri, rumah tangga, dan berkhidmat dengan keikhlasan kepada suami. Hak dan kewajiban istri diatur secara seimbang agar tercipta keluarga yang harmonis. Jangan sampai budaya atau pandangan keliru merusak keharmonisan rumah tangga. Kedua, kewajiban seorang istri melayani suami sebagai wujud penghambaan kepada Allah. Penting sekali. Kewajiban istri melayani suami sebagai wujud penghambaan kepada Allah. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuliyal jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita itu sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Penting ini hadis ini. Semua yang amalan yang disebutkan dalam hadis ini hukumnya wajib. Hadis ini bercerita jika seorang wanita telah melaksanakan yang wajib ini bagus nilainya, maka bagus semua hisabnya. Bahkan nanti di yaumil qiyamah, pencapaian terbesar bagi wanita itu adalah ketika dia dibangkitkan oleh Allah, dihisab, maka dipanggillah suaminya. Lalu suaminya ini ditanya, siapa wanita ini? Maka suaminya berkata, dia adalah istriku di dunia ya Rabbi. Saya ridho kepadanya menjadi istri saya di akhirat. Setelah itu hisab seorang istri itu hisabayasiro, hisabnya mudah. Jadi kalau kita bicarakan dari sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, jaga kemaluan, taat sama suami. Kalau dia taat kepada suami, melayani suaminya sampai suaminya ridho, udah selesai. Mudah bagi wanita itu hisabnya. Hisabayasiro, hisab yang mudah. Makanya sering kita tanyakan ibu, kalau kita mentreatment atau ibu-ibu, umi-umi ukti sekalian mentreatment suami, coba deh tanya,
apakah itu mendatangkan ridho suami apa enggak? Kalau ibu ngomel-ngomel terus, itu kira-kira suami ridho apa enggak? Hati-hati kalau suami sampai enggak ridho. Kalau ada suami yang kemudian menjawab, dia istriku di dunia ya Rabbi, tapi saya enggak ridho, wah itu udah mesti hisabnya berat, bahkan condong kepada penghuni neraka. Jadi gimana dari hadis ini? Penting bagi wanita wajib untuk melayani suaminya, bukan karena suaminya. Tujuannya adalah kalau suami ridho, Allah jadi ridho. Penghambaan kita kepada Allah, sarana masuk surganya para wanita, itu ya ada pada bagaimana taat, khidmat, melayani suaminya. Adapun kalau laki-laki tanggung jawab pendidikannya, nafkahnya, itu beda memang. Nah, peran seorang istri ini bagaimana dia taat kepada suami selama tidak maksiat. Syekh Imam Ibnu Baz rahimahullah menjelaskan, at-ta'atu liz-zawji min asbabid dukhulil jannati lil mar'ah idza kanat ta'atun fi ghairi maksiatillah. Taat kepada suami adalah salah satu sebab wanita masuk surga, selama ketaatan itu bukan dalam perkara maksiat kepada Allah. Apa catatannya? Kewajiban melayani suami dalam Islam merupakan perintah dari Allah. Tujuannya bukan hanya membina keharmonisan rumah tangga. Rumah tangga itu akan harmonis kalau istrinya taat. Beneran. Suami itu senang kalau istrinya penurut. Senang. Walaupun terkadang berbeda pendapat. Berbeda pendapat itu biasa. Kita dari latar belakang yang berbeda. Wajar lah. Tapi ingat, pemimpinnya suami. Kalau suami udah menentukan ini, udah ngikut. Selama bukan maksiat. Sebagai istri, perjuangan dan jihad fisabilillahnya apa di aspek ini? Bersabar untuk taat. Walaupun jengkel, walaupun lagi sebel, tetap berupaya, berusaha untuk taat kepada Allah, taat kepada suami dalam rangka mencari ridho Allah. Jadi dari sini apa? Resep keharmonisan rumah tangga, istrinya penurut, jangan suka membangkang. Kalau ada perbedaan pendapat suami tidak tepat, luruskan dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Bukan lagi di jalan, itu yang ada jadi ribut kalau di jalan. Makanya kalau mau bepergian itu harus musyawarah dulu. Kemarin nemuin tuh ada suami istri di jalan berantem, malu dilihatin. Makanya kalaupun ada perbedaan bisa diobrolin. Jangan kurang ngobrol. Komunikasi itu penting. Kadang ya kalau kita nggak komunikatif, kita hanya percaya pada pikiran kita, satu tidak maksimal mesti. Ada perkara-perkara yang kurang. Yang kedua merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Terkadang istri-istri jangan mikirin suaminya kayak apa. Pikirkan semua karena Allah. Seorang istri melayani suami dengan ikhlas dan sesuai syariat akan mendapatkan pahala besar. Niat yang lurus akan menjadikan aktivitas sehari-hari bernilai pahala. Ketiga, melayani dengan hati, ikhlas dan cinta. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, min a'zamil qurabi wa ta'ati ta'atuz zaujati li zaujiha wal qiyamu bi huquqihi wa khidmatihi war ridha bih. Bayangin tuh kata Ibnu Qayyim, di antara ibadah dan ketaatan yang paling agung adalah ketaatan istri kepada suaminya. Taat udah. Ibu jangan kita egois.
Yang kedua, wal qiyamu bihuquqiha, menunaikan hak-haknya, wa khidmatihi, melayaninya, war ridha bihi, dan ridho terhadapnya. Jadi dari sini apa? Layanilah suami dengan iman, dengan hati yang bersih, ikhlas, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Makanya pernikahan yang ideal itu apa, Ibu? Pernikahan yang ideal itu pernikahan yang membuat ummahat, akhwat tambah cinta sama Allah, tambah taat, rajin ibadahnya. Jadi jangan sampai kita menikah malah kendor semua. Dalam bayangan ketika ummahat mau nikah dapat suami yang juga ikhwan, wah kayaknya setoran bareng nih, bisa ngaji bareng nih, bisa apa lagi, beramal bareng nih, bisa. Tapi kalau kadang ngaji bareng itu susahnya, susah. Jadilah istri yang membantu suaminya dalam perkara dunia dan akhirat. Makanya kata Nabi, rahimallahu imra'atan, Allah menyayangi wanita. Wanita yang bagaimana yang Allah sayangi? Idza staiqadhat lailuha, kalau dia bangun di malam hari, dia kemudian istaiqadhat zaujaha, dia bangunkan pula suaminya, disuruh untuk melaksanakan ibadah malam. Jadi wanita yang dirahmati Allah, wanita yang menolong suaminya untuk taat kepadanya. Nanti muncul tuh ibu-ibu, iya tuh Tat, ngomong ikhwan, ngomong dia ini orang yang lama ngaji, subuh aja angel bangunnya. Ada istri-istri itu yang ngadu, saat saya tuh bangunin suami saya tuh susahnya luar biasa untuk sholat subuh. Gimana? Ya kalau di ibu kan nggak kayak gitu kan, enggak kan? Enggak, alhamdulillah. Itu sudah bagus tuh. Ya. Tolong suaminya, kalau memang nggak susah bangun, tolong suaminya. Apa kata Nabi? Dia bangunkan suaminya. Fa'aba, kalau dia itu menolak, apa? Dia membawa seember air, siramkan ya, dipercikan ke wajahnya. Tapi ini harus ada komunikasi lebih dulu ya. Nanti baru sini lalu malam nanti dipraktekin suaminya tidak tahu banjir ya, marah-marah. Ikhlas berarti melakukan sesuatu semata-mata karena Allah, bukan karena keterpaksaan. Sedangkan cinta adalah dasar emosional yang dapat memperkuat tindakan pelayanan. Pelayanan istri kepada suami bukanlah bentuk perbudakan, melainkan ibadah jika dilakukan dengan ikhlas dan cinta. Pelayanan tanpa cinta akan terasa hambar dan melelahkan. Sedangkan pelayanan dan dengan cinta akan membawa kedamaian dan kebahagiaannya. Nah, melayani dengan hati itu beda dengan melayani dengan paksa. Kalau melayani dengan hati, kita sadar tanggung jawab kita, kita sadar ada suami yang harus kita hargai, disitulah kebahagiaan. Jangan suka membandingkan dengan yang lain. Ya Bu ya. Jangan bandingkan suami dengan orang lain. Suami-suami yang kita atau yang ummahat punyai, itulah yang terbaik. Layanilah dengan rasa cinta kepada Allah. Allah akan mendatangkan rasa cinta kepada hati makhluknya. Gampang. Kenapa? Karena di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, Allah akan panggil Jibril seraya beliau bersabda atau berfirman. Allah berfirman kepada Jibril, ya, inni uhibbu fulan, saya mencintai si fulan, fa'ahibbu,
maka cintailah dia. Lalu malaikat Jibril datang kepada para ahlus sama. Apa ahlus sama? Penduduk langit. Lalu Jibril berkata kepada penduduk langit, Innallaha ahabba fulan wa ana uhibbu fulan wa fa'ahibbu. Allah mencintai fulan, saya cinta fulan, kalian hendaklah cintai fulan. Ini penduduk langit. Jumlahnya penduduk langit itu lebih banyak daripada butiran pasir di pantai. Jadi malaikat itu enggak 10. Enggak. Malaikat penduduk langit itu banyak sekali. Lalu ahlus sama, para malaikat turun ke bumi. Mereka menyebar kepada asy-syajjar wal hajjar wan nabat wal hayawan. Mereka datang malaikat itu kepada daratan, lautan, pegunungan, ya, pepohonan, apa saja didatangi oleh malaikat itu dan disampaikan kepada makhluk itu. Allah mencintai fulan, Jibril mencintai fulan, kami mencintai fulan, maka cintai fulan. Jadi sesuatu yang datangnya dari cinta akan juga menghasilkan rasa cinta. Kalau tidak, kita akan kelelahan. Keempat, berkhidmat dengan imani, taat dalam batas syariat. Hadis Nabi SAW, la ta'ata fi ma'siyatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam hal maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf, yang benar. Jika suami memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, istri tidak wajib mentaatinya, bahkan menolak perintah tersebut jika bentuk ketaatan sejati atau menjadi bentuk ketaatan sejati kepada Allah. Misal kalau suami nyuruh Umi buka hijab, itu nggak benar, jangan taati. Hendaknya setiap muslim dan muslimah memahami bahwa Islam tidak pernah mendukung ketaatan membabi buta kepada manusia. Suami dan istri seharusnya saling membantu dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Insyaallah ya, saya baru dapat cerita. Cerita ini untuk membangun ya. Jadi ada di sekitar rumah kami contoh teladan. Betapa dia melayani itu karena hati, bukan karena siapa-siapa. Jadi dia menikah, sudah punya anak 4, itu ditinggal sama suaminya tanpa ada kabar. Suaminya hilang pokoknya. Setelah 20-an tahun datang lagi. Saat anak-anaknya udah gede semua. Maka ketika datang itu dia cuma hanya bawa sehelai bajunya. Rupanya dia itu baru diusir oleh istri mudanya. Dia kerja, beli rumah, beli kendaraan, itu semua di atas namakan istri barunya. Akhirnya didepaklah dari rumah dia karena nggak punya pendapatan lagi. Akhirnya dia kembali ke istri pertama setelah 20 tahunan menghilang. Anak-anaknya ngusir dia, nggak mau nerima bapaknya. Kenapa? Ya mereka ditelantarkan sejak kecil. Tapi istri ini, sang ibu ini menasihati anak-anaknya, nak, bagaimanapun dia adalah suami kamu, orang tua kamu, dan dia adalah suamiku. Biar saja kesalahan-kesalahan di masa lalu. Yang penting hari ini dia bersama kita. Halus banget. Saking cinta. Tapi juga kita harus pahami ya, ini kan keadaannya dia dalam batas keredoan, kerelaan, tidak wajib. Artinya kalau secara hukum fikih, seorang wanita yang tidak dinafkahi sekian lama tahunnya, 4 bulan saja udah, kalau nggak ada alasan bisa menggugat cerai. Ini 20 tahun lebih udah boleh lagi. Adab istri kepada suami. Nah ini kita bahas adab istri kepada suami. 1. Taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf. 2. Menjaga kehormatan dan amanah saat suami tidak di rumah. Termasuk amanah terhadap barang-barang suami.
Ibu, suami itu senang kalau ibu itu mengamankan barang-barang milik suami. Tapi tolong letakkanlah di tempat yang disukai para suaminya. Kadang ada suami-suami yang mungkin lempar handuk begitu aja. Maka si istri tugasnya ya gimana kalau mau mengamankan di tempat yang biasa suaminya ngambil. Sering terjadi konflik, kemudian suaminya nyari-nyari barangnya, istrinya bilang saya sudah taruh. Terus di mana? Ya nggak tahu, lupa. Suaminya marah, kok bisa lupa? Ah, kamu ini ngurus aja kayak gitu aja nggak bener. Kayak gitu akhirnya. Makanya benda-benda milik suami diperhatikan apa aja, dicatat. Senang itu. Orang istri yang solehah itu dia jaga rumah suaminya termasuk perabotan-perabotan. 3, berbicara lemah lembut dan menghindari ucapan menyakitkan. Kata Nabi SAW, "Idza aradallahu bi'abdin khairan adkhala lahu fi baitihi rifqan." Jika Allah menghendaki kebaikan pada keluarga seseorang, maka Allah memasukkan sikap lemah lembut di dalam keluarga tersebut. Jadi apa? Berbicara lemah lembut, menghindari ucapan menyakitkan. Jadi berbicaralah yang lemah lembut, jangan sampai kasar. Karena itu faktor yang paling penting. Allah memasukkan kelemah lembutan kepada sebuah keluarga, melainkan pasti keluarga itu harmonis. Jadi ada kondisi seorang suami yang bersikap lemah lembut, istrinya juga lemah lembut. Ya, ada tuh cerita lagi nih. Ustaz, tolong sampaikan ke suami saya. Ini ceritanya pasangan yang sama-sama ngaji, kayak Umi lah. Suaminya ngaji, Umi juga ngaji. Kebetulan ngajinya di ustadz yang sama. Ada seorang istri tuh usia pernikahan 25 tahun. Dia mengeluhkan suaminya ini jarang ngomong sama dia. 2, tidak romantis. 3, bahkan Ustaz, seumur-umur saya tidak pernah dipuji cantik. Coba 25 tahun menikah, tidak pernah dipuji cantik. Kan aneh ya Bu ya? Aneh gak Bu? Aneh kan? Ibu aja sehari 3 kali. Kapan terakhir suaminya nguji cantik? Hah? Baru sebelum berangkat. Wow. Habis subuh. Alhamdulillah. Faktanya mayoritas suami jarang muji istri. Jarang. Kalau dapat suami kayak gitu berarti alhamdulillah, istriku kok kamu makin tua, makin cantik. Walaupun kenyataannya iya. Jadi maaf ini agak-agak sedih karena memang sama-sama ngaji ya. Jadi dia mengadukan suaminya bukan karena apa-apa. Dia pengen aku nasihati atau Nana nasihati suaminya ya. Selama 25 tahun suaminya hampir tidak pernah memujinya cantik dan jarang ngajak ngobrol istrinya. Ini banyak problem laki-laki. Kenapa Bu? Karena laki-laki itu katanya banyak beban hidup. Saking beban hidupnya banyak, gak mau dibebani dengan cerita yang ngalor ngidul, pusing. Padahal istri itu gak mau solusi. Istri itu cuma pengen minta didengerin. Suami itu sebenarnya tinggal pasang badan, manggut-manggut per 3 menit, udah bagi istri cukup itu. Kenapa? Karena istri itu kalau pengen ngobrol, ngomong ngalor ngidul, A ngobrol, belum selesai B, belum selesai B, C merembet kemana-mana. Giliran lagi balas C, balik ke A. Harus dibalas ngobrol. Ya itu berarti suaminya harus lebih baik lagi, ekstra itu.
Enggak, karena gini kita bicara setidaknya bagi suami yang nggak suka ngajak ngobrol istrinya manggut-manggut tadi. Setidaknya. Gimana Pak? Iya. Kenapa? Karena suami itu kalau ngobrol A, selesaikan dulu A. Ada solusi, buat cari solusi, selesai. Kalau istri sebenarnya nggak butuh tadi, pengen ngomong aja. Ini yang kadang nggak jadi, nggak betah. Ini kembali ke cerita ini ya, nanti ada hikmahnya. Jujur ini saya menyelesaikan pernikahannya suami istri ini sampai jam 1 malam, jam 1 dini hari. Pokoknya istrinya nuntut suaminya itu lebih romantis. Kalau ngobrol itu yang mau. Akhirnya kan saya sampaikan ke suaminya, Pak, kata ibu begini. Terus apa jawabnya? Ustaz, tolong sampaikan ke istri saya ya. Memang gak enak jadi ustaz itu. Kalau sudah bertikai itu, waduh. Ustaz, tolong sampaikan ke istri saya. Kalau mau saya lebih romantis. Kalau mau saya nemenin ngobrolnya, sampaikan ke istri saya. Kalau ngomong tuh yang lembut. Yang kedua, kalau ngomong itu ya jangan mutus ngomongan suami. Ini nyerocos saja. Saya baru ngomong sekali, dia ngomong 10 kali dah. Bilangin ke istri saya dah. Saya sampaikan ke istrinya, Bu, saya sudah ngomong sama Bapak. Bapak itu ngomong begini. Apa jawabannya? Bilangin ke Bapak, Ustaz. Kalau nggak suka sama saya, bilang dari dulu. Wah, ini sudah susah ini. Jadi yang sering terjadi itu adalah kalau keluarga tidak lemah lembut, itu kayak gitu jadinya, nggak komunikatif. Suami jadi takut ngobrol. Kenapa? Karena seringkali berujung konflik. Makanya banyak suami-suami udahlah terserah kamu, akhirnya gitu. Kebanyakan begitu. 4. Melayani suami dengan baik. Bentuk pelayanannya itu apa? Banyak. Tergantung tradisi kita. Tergantung tradisi melayani suami itu. Jadi tergantung tradisi, kebanyakan orang di tempat itu tidak mesti sama. Suami juga kan beda-beda budayanya. Makanya butuh yang namanya musorohah, keterbukaan, Bu. Ibu tuh sampaikan ke suami, saya itu merasa dicintai jika jawab, saya begini, oke. Sampaikan ke suami, saya mau begini, disampaikan, gak apa-apa, musorohah. Nanti ada titik temu. Maka melayani suami juga harus beradaptasi pada kebiasaan suami. Harus cari tahu suaminya. Apa? Makanan kesukaan suaminya. Sayur asem. Sayur asem yang jenis apa? Kan gitu. Apa mau yang kecut? Apa mau yang bening-bening aja? Atau yang ada pedes-pedesnya? Yang kuahnya merah? Macam-macam kan. Kitanya harus beradaptasi. Suami senang makan itu, ya sudah, masaklah. Jangan masak ala sendiri. Suaminya nggak suka pedas, masak yang pedas. Bodoh amat, saya suka pedas mau gimana? Ya gitu juga. Ini lucu-lucu memang masa rumah tangga itu. Saya pernah melerai sebuah keluarga. Suami dan istri tidak bertegur sapa selama setahun. Tapi nambah 1 anaknya. Nggak ngobrol dia. Hanya gara-gara masakan. Suaminya mau yang berkuah, dianya nggak mau berkuah. Udah ribut itu. Sampai setahun coba. Ini beneran menurut penuturan mereka. Sudah hampir genap setahun. Gak ngomong, dia cuma ini duit. Nah, ya pokoknya gitulah sampai punya anak 1 tadi. Allah. 5. Tidak membantah atau menentang suami tanpa alasan yang dibenarkan. Sebenarnya hindari membantah langsung. Suami itu gak mau dipatahkan.
Karena laki-laki itu cenderung egois. Kenapa cenderung egois? Karena memang sebagai pemimpin ada yang diperlukan bagi seorang pemimpin, ada egonya. Cuman kita atau bagi ibu, kalaupun pendapat suami salah, jangan langsung dipatahkan. Ya pertama pelan dulu dengerin. Oh gitu ya. Ya setelah dia ngomong, baru ibu masuk. Kalau pas suasananya lagi enak, sampaikan. Intinya tidak membantah. 6. Menjaga penampilan di hadapan suami. Jadi gini ibu sekalian, masalah menjaga penampilan ini Masya Allah penting banget. Ini konteks mawaddah, rasa cinta. Pernah dengar cerita tentang Abu Thalhah yang kemudian dengan Ummu Sulaim yang anaknya meninggal dunia itu kan. Yang saat itu Ummu Sulaim merahasiakan wafatnya putranya karena putra semata wayang mereka, dan suaminya memang baperan, goncang mesti hatinya. Apa yang dia lakukan? Setelah menguburkan anaknya sendiri, malam harinya Ummu Sulaim bersolek secantik-cantiknya. Suaminya pulang kerja dalam kondisi kusut, melihat istrinya cantik, wangi, maka terjadilah hubungan biologis malam itu. Lalu kemudian barulah disampaikan kepada Abu Thalhah perkara kematian anaknya, sehingga Abu Thalhah tidak sampai terguncang hatinya. Dari kisah singkat itu, karena kisahnya panjang, apa yang kita dapatkan? Suami itu kalau di luar dalam kondisi kusut, kalut, sebel, kesel, badannya, pikirannya, tadi banyak beban hidupnya. Tapi kalau di rumah ada istri cantik, wangi, itu dijadikan sebagai pelipur lara bagi dirinya suami itu. Makanya ibu sekalian, jaga penampilan di hadapan suami. Ini kita tidak sedang mengatakan body shaming, bukan. Kita tidak mengatakan glamor, ya, bukan. Menjaga penampilan baik dengan modal yang sebesar-besarnya sampai yang sekecil-kecilnya. Kalau modal sebesar-besarnya ya masuk salon, tapi nggak perlu skincarean mahal, apalagi sampai apa tuh bahasanya, yang sekali perawatan ratusan juta, pengangkatan sel kulit mati, yang kusam-kusam diangkat semua. Nah itu kalau ada uang silakan, tapi jangan terlalu sering, nanti kulitnya tipis. Dari yang semurah-murahnya sampai semahal-mahalnya. Gimana caranya istri jaga penampilan? Ya maaf ya, kadang kalau sudah rutinitas jaga ngopeni anak, ngurus anak, lagi dulangi makanan, gak habis, tugasnya ngabisin, ya kan? Akhirnya gak ketahuan hari itu berapa porsi. Ini melor semua. Ini realitas ya. Rata-rata. Bukan kita kata body shaming. Bukan karena itu. Tapi menjaga penampilan itu penting untuk kesehatan juga. Makanya umat harus punya olahraga. Olahraga ringan tuh ya jalan kaki lah sehari 1 jam. Kalau jalan kaki dari dapur ke depan itu gimana? Enggak, belum. Sengaja jalan kaki. Itu beda nanti. Ya kalau nge-gym, fitness ya itu lanjutannya lah ya. Asal jalan kaki aja, jaga kesehatan. Terus bersolek, dandan, make up. Bahkan kata Umar bin Khattab, kalau ada anggaran rumah tangga yang dibelikan untuk parfum dan yang lain untuk menunjang penampilan, itu tidak boros. Bayangin, kalaupun uang kita sepertiga habis untuk penampilan, itu tidak boros kata beliau. Tujuannya apa?
Suami itu di luar banyak yang godain, perempuan-perempuan buka aurat. Lah di rumahnya istrinya juga tidak kalah cantik maksudnya. Saya pernah ditanya itu, Ustaz, bagaimana hukumnya seorang istri yang pakai baju-baju ala Korea? Saya bilang silakan beli. Kalau memang suaminya senang dengan gaya-gaya berpakaian Korea, maka istrinya belilah pakaian Korea, silakan pakai depan suami. Cuma ya pantas apa enggak gitu. Ya hukumnya boleh, masa nggak boleh? Silakan, tapi di dalam rumah sama suaminya aja. Jadi jaga penampilannya. Nah, maka disadarkan. Saya suami-suami sudah saya sampaikan ini. Nafkah itu adalah sedekah wajib. Dalam hadis Bukhari dikatakan sebaik-baik sedekah itu sedekah ke istri. Maksudnya kalau bisa dilebihkan untuk istri itu. Sedekah untuk ini istriku, untuk kamu belanja parfum, untuk di rumah ya, untuk belanja apapun, untuk menunjang penampilan kamu. Istri dimodalin tuh bisa jadi cantik. Jadi kalau ada orang wanita-wanita di luar cantik itu karena dia pakai modal. Artinya kalau istri di rumah dimodalin, ya jadi cantik juga. Ya Bu ya? Pakai pemutih, ya wajah jadi putih. Ya walaupun lehernya hitam. Ya modalnya ada. 7, bersabar atas kekurangan dan kelemahan suami. Yang paling banyak disoroti membuat istri-istri kurang bahagia. Tadi angkanya sampai 20% saja yang masih cinta setelah berumah tangga itu. Itu karena kebanyakan yang 80% itu membandingkan dengan keadaan yang tidak senyatanya. Tidak kenyataan. Walah dulu saya nyangka suami saya itu gagah. Dulu kayaknya kelihatan gagah loh. Sekarang tiap hari kerikan terus. Dikit-dikit masuk angin. Dikit-dikit masuk angin. Waduh. Nah ini problem. Kelemahan dan kekurangan suami bersabar. Sabar. Ada kekurangan. Semua diantara kita pasti ada kekurangan. 8. Jaga rahasia dan aib suami. Jangan bongkar apapun. Baik, maaf, masalah seksualitas nggak boleh. Nabi kecam tuh, laknat seorang wanita yang habis laki-laki yang berhubungan dengan wanitanya, istrinya, lalu dia cerita ke orang, istri saya begini, atau kebalikannya, seorang istri yang kalau kumpul kemudian apa? Dia cerita, suami saya begini. Terkait dengan seksualitas. Bahkan termasuk adab yang baik ibu, jangan ceritakan hal suami ibu kepada wanita lain. Nanti wanitanya jadi mikir, bayangin. Sebagaimana saya kepada para suami gitu. Ibu tuh jangan juga cerita tentang wanita-wanita temannya ibu ngaji. Bi, itu teman ngaji saya Bi. Kayak artis, cantik, putih, seksi. Bayangin dia. Gak boleh cerita kayak gitu. Jaga rahasia dan aib suami. Kecuali memang untuk nyari solusi kepada orang yang dipercaya. 9. Bersikap qanaah, tidak menuntut berlebihan. Sebenarnya di tingkat musyawarah tadi, keterbukaan nggak apa-apa. Sampaikan suaminya, suamiku, uang yang selama ini kamu berikan itu tidak cukup karena barang-barang naik semua. Tambahkanlah. Nanti kalau turun nggak apa-apa, kurangi lagi. Gitu, nggak apa-apa, sampaikan. Tapi kata suaminya, wahai istriku, ini pendapatan yang saya kasih ke kamu tuh udah sepenuhnya, semua sudah kayak kasih. Nggak ada sepeser pun untuk saya. Jadi memang itulah sedapatnya saya. Nah kalau sudah kayak gitu, istri qanaah,
qanaah. 10. Membantu suami dalam ketaatan dan kebaikan. Tadi sudah kita sedikit singgung. 11. Menyambut dan melepas suami dengan wajah ceria. Tuh, sudah kita singgung tadi ya. 12. Tidak keluar rumah tanpa izin suami. Hatta ibu kesini, walaupun kajian, tetap izin sama suami. Baik, ke-6. Buah dari pelayanan dan khidmat, dia mendapatkan ridho dan surga. Surga dan ridho suami melahirkan ridho Allah. Jadi salah satu di antara tujuannya ibu dapat ridho Allah lewat ridho suami. Coba kita lewat dalam hadis itu. Rasulullah atau Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalat bil jannah. Siapa saja wanita yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridha kepadanya, maka ia akan masuk surga. Yang dimaksudkan dengan hadis di atas adalah jika seorang wanita beriman itu meninggal dunia, lantas ia benar-benar memperhatikan kewajiban suaminya sampai suami tersebut ridho dengannya, maka ia dijamin masuk surga. Bisa juga makna hadis itu adanya pengampunan dosa atau Allah meridhoinya. Makanya kalau ummahat melayani, imani sebagai khidmat untuk mencari ridho Allah. Kalau kita tidak bisa atau ummahat tidak bisa mencintainya secara pribadi, tolong jangan katakan ya. Karena saya ikut sedih gitu. Ada seorang ibu-ibu, ini Masya Allah ya, anaknya udah 7. Ini pasangan berilmu, punya ilmu nih, anaknya 7. Bayangin. Istri itu bilang ke suaminya, yang ustadz juga, wahai suamiku, sebenarnya saya tidak mencintaimu. Saya dulu berharap nikah itu sama kawanmu, kok malah sama kamu. Itu gak boleh ya diucapin. Walaupun itu fakta, bisa saja terjadi. Maunya si A, dapatnya si B. Bisa, takdir namanya. Tapi jangan disampaikan ya Bu. Ibu kalau gak cinta, jangan terang-terangan banget begitu. Apalagi ngasih tahu, saya cintanya sama teman kamu. Wah, itu hancur tuh hati suaminya. Ustadz itu nangis terus, kasihan. Anaknya tuh 7 coba. Ya Allah. Jadi tetap walaupun tadi belum sampai cinta secara personal, niatkan khidmatnya, imani itu bagian daripada takdir Allah dalam rangka kita mencari ridho Allah. Dengan ketaatan seorang istri, maka akan langgeng dan terus harmonis hubungan kedua pasangan ini, akan sangat membantu untuk kehidupan dunia dan akhirat. Islam pun memuji istri yang taat pada suaminya, bahkan istri yang taat suami itulah dianggap wanita terbaik. Apa kata Nabi SAW? As-sa'adatu limar'il muslim. Kebahagiaan bagi wanita muslim, bagi laki-laki muslim. Apa itu? Az-zawjatus sholihah. Ketika dia dapat istri yang sholihah. Jadi kebahagiaan bagi seorang muslim laki-laki ketika dia punya istri yang sholihah. Istri yang kalau berada di dekatnya, suaminya tenang, merasa disayang. Ketika suaminya nggak ada di rumah, suaminya tenang karena istrinya menjaga kehormatan. Itulah kalau dalam hadis yang lain, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus shalihah.
Di dunia ini banyak sumber kenikmatan, tapi sebaik-baik kenikmatan itu adalah istri yang soleh. Penutup, semua ketentuan yang telah Allah tetapkan di atas sama sekali bukan bertujuan membatasi ruang gerak para wanita, merendahkan harkat dan martabatnya, sebagaimana yang didengungkan oleh orang-orang kafir tentang ajaran Islam. Semua itu adalah syariat Allah yang syarat dengan hikmah. Dan hikmah dari melaksanakan melayani suami dengan hati tulus adalah berlangsungnya bahtera rumah tangga yang harmonis dan penuh dengan kenyamanan. Ketaatan pada suami pun dibatasi dalam perkara yang baik saja dan sesuai dengan kemampuan. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kepada kita semua keluarga yang barakah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Tadi kita sudah sedikit singgung ya, bagaimana di dalam penutup ini ada kalimat penting. Semua itu adalah syariat Allah yang syarat dengan hikmah untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Itu tidak seharusnya suami istri pengen jadi nahkoda semua, rebutan jadi nahkoda. Kalau seandainya di sebuah perahu itu nahkodanya 2, lalu terjadi perselisihan, itu arahnya mau kemana? Bingung. Makanya istri harus memahami ketentuan syariat bahwa nahkoda itu tetap adalah suami dengan standar normatif, standar normalnya, bahwa nahkoda itu adalah suami. Istri tugasnya navigator, membantu suaminya. Udah memang diciptakan Allah untuk itu. Jaga penampilan yang baik, fungsinya adalah membentengi suami agar tidak melakukan tindakan bermaksiat kepada Allah. Banyak sekali potensi keburukan justru lahir dari manajemen konflik rumah tangga yang tidak baik. Adab-adab yang belum dilaksanakan. Kita lebih sering mengoreksi orang lain, kita lebih sering mengoreksi pasangan kita tanpa kita mengevaluasi apa yang terjadi pada diri kita. Kalau sudah saling menuntut, artinya terjadi pertengkaran. Kenapa? Pertengkaran itu biasanya adalah karena tuntutan yang tidak terpenuhi. Fokus memberi, jangan fokus menuntut. Memberinya bukan karena dia manusia, tapi berupaya ya dalam hal itu adalah karena Allah. Jadi bukan karena manusia. Jadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wallahu a'lam bishawab.